Halo Tiners, good morning. How are you today? So welcome back with me Miss Ara on Titik Nol English Course YouTube channel. Hari ini kita mau ngomongin TOEFL, TOEFL, you know. Di sini ada yang mau tes TOEFL. Kalau ada yang mau TOEFL, coba komen dong. Kenapa kalian mau ambil TOEFL? Kenapa kalian lebih milih ambil TOEFL daripada IELTS? Oke, jadi materi yang akan aku bahas hari ini itu tentang 4 materi dasar yang harus kalian kuasai buat naklukin structure TOEFL. Ya, buat para penggiat TOEFL, mungkin kalian udah tahu kalau di TOEFL itu ada tiga part, 3 bagian, just like listening, reading, and structure. Nah, structure-nya ada 40 soal. Of course, kalian mau nggak mau harus ngisi itu, tapi nggak usah khawatir kalian harus belajar apa, karena di sini Titik Nol ngasih materi-materi yang wajib kalian pelajari kalau kalian mau naklukin soal structure TOEFL. Penasaran? Yuk kita langsung bahas. Buat materi yang pertama ada part of speech. Well, honestly, part of speech ini tuh basic banget untuk di grammar. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar structure, jangan lupa ya belajar part of speech-nya juga gitu. Karena ini tuh emang basic dari si grammar itu gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu part of speech, kesananya pun akan susah gitu kan. Nah, part of speech ada apa aja? Aku jelasin secara singkat aja ya. Yang pertama ada noun. Noun itu kata benda. Kata benda itu bisa jadi kata benda untuk tempat, orang, hewan, terus juga ide, konsep kayak gitu. Contohnya apa? Biasanya ada beberapa jenis untuk noun ini gitu. Tapi kalau kalian nggak mau, aku nggak mau ya bingung sama istilah-istilah noun itu, ya udah yang penting cukup tahu aja. Intinya noun itu digunakan untuk nama orang, nama benda, nama hewan, nama tempat, ide, konsep, dan lain-lain. Contohnya apa? Ada book, elephant, ada train, love. Love itu bisa jadi noun juga bisa jadi verb. Ada sun, happiness, country, city, organization, civilization, itu dia masuknya noun. Next ada pronoun. Pronoun itu ada kata ganti. Dia ada banyak jenis pronoun, tapi kalau aku nggak akan kasih tahu istilah-istilahnya karena nanti akan ngebuat kalian bingung. Intinya gini aja, kalau dia sebagai subjek, pronoun itu I, you, we, they, she, he, it. Kalau sebagai objek itu bisa jadi kayak I jadi me, you jadi you, she jadi her, terus juga he jadi him, kayak gitu. Itu ngomongin pronoun. Terus kalau misalkan pronounnya itu kayak misalkan ada kepunyaan, kayak misalkan berubah aja jadi I jadi my book, terus juga their guitars, perhaps, kayak gitu. Jadi tergantung dia sebagai apa, sebagai subjek kah, objek kah, atau dan lain sebuah kepunyaan. Terus selanjutnya ada verb. Verb. Verb itu yang ketiga ada verb. Verb itu kata kerja, ya. Kata kerja itu ada action verb, ada linking verb, sama action verb itu dibagi jadi 2, ada transitive sama intransitif, kayak gitu. Kalau misalkan transitif itu harus ada objeknya, kalau intransitif nggak perlu ada objek. Action verb yang transitif itu biasanya ada have, ada give, ada ride, kayak gitu. Kalau misalkan action verb yang intransitif itu kalian bisa kasih contoh kayak arrive, rise, wait, kayak gitu. Terus ada linking verb. Linking verb itu penghubung antara subjek dan deskripsinya gitu. Contohnya ada be, taste, remain, kayak gitu. Terus ada juga biasanya modal. Modal itu nanti kehitung verb kalau dia ketemu verb bare infinitive, kayak gitu. Verb asli, verb bare infinitive itu. Terus number 4 ada adjective. Adjective itu kata sifat kayak beautiful, handsome, tall, skinny, kayak gitu. Terus ada adverb. Adverb itu
kata keterangan. Biasanya itu ada adverb of manner. Contohnya kayak quickly, well, softly gitu. Ada adverb of degree, just, almost, so kayak gitu. Adverb of frequency berarti kayak apa ya, ngejelasin tentang frekuensinya gitu, kayak usually, always, rarely kayak gitu. Ada adverb of place kayak in, above, below. In apa gitu, biasanya kalau in itu masuk preposition, tapi kalau misalkan itu nanti jadi misalkan in Indonesia, nah itu bisa jadi adverb juga, adverb of place. Terus ada adverb of time, it's like daily, yesterday, tomorrow, annually, kayak gitu. Terus ada preposition. Preposition itu kata depan, in, on, at. Nah itu dia preposition. Terus ada conjunction nih. Conjunction tuh ada 3, ada coordinating conjunction. Biasanya kita bisa bilang fanboys. F-nya buat for, A-nya untuk and, N-nya untuk nor, B-nya untuk but, O-nya untuk or, Y-nya itu untuk yet, S itu buat so gitu. Jadi fun boys. For and, nor, but, or, yet so. Next ada subordinating conjunction kayak after, since, although kayak gitu. Terus yang terakhir ada correlative conjunction, it's just like not only but also, either or, neither nor kayak gitu. Terus ada interjection. Interjection itu itu kayak apa ya, untuk mengungkapkan emosi. Contohnya oops, who, hell no. Yang kasar-kasar itu masuknya interjection ya. Terus udah nih part of speech. Terus selanjutnya kalian harus tahu frase. Frase itu ada 9, ada noun phrase. Noun phrase itu headnya berupa noun, contohnya delicious food, kayak gitu. Terus yang kedua adverbial phrase itu headnya berupa adverb, contohnya extremely beautiful, after lunch, kayak gitu. Terus ada verb phrase. Verb phrase itu intinya headnya verb, contohnya learn quick. Ada gerund phrase, berarti headnya berupa gerund. Like walking in the crowd street. Terus ada infinitive phrase, berarti headnya itu berupa to infinitive. Contohnya kayak gini, to wake up early, I need to set an alarm, kayak gitu. To call mom, I need a phone, kayak gitu. Udah, itu ngomongin frasa. Selanjutnya ada sentence sama klausa. Ngomongin sentence itu ada 4. Yang pertama ada simple sentence. Simple sentence ini tuh gampang banget, kalian tinggal tahu ciri khasnya, cuman subjek sama verb aja. Contohnya I am a girl, Molly is a dog, kayak misalkan kayak gitu. Itu simple sentence, yang penting ada subjek sama verb, satu subjek satu verb. Terus yang kedua ada compound sentence. Kalau compound sentence itu adalah kalimat yang punya 2 klausa independen gitu. Klausa utama itu nggak bergantung sama klausa lainnya gitu. Biasanya dihubungin sama coordinating conjunction atau friend boys tadi. Contohnya gimana? I like chocolate and you like ice cream. Nah, itu udah jadi compound sentence. Terus ada complex sentence. Nah, complex sentence ini kalimat yang terdiri dari 2 klausa yang dihubungkan oleh subordinate conjunction kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. After mother tasted the fried chicken, she declared that she would not eat again gitu. Tadi kan ada subordinate conjunction itu ada after ya. Jadi pakai aja di situ. Terus yang terakhir nih ada compound kompleks. Kalau compound kompleks itu gabungan antara kalimat compound sama kompleks. Contohnya kayak gini. Bobo loves Nana because Nana is beautiful and smart gitu. Jadi dia ada compound juga, ada kompleks juga. Jadi disebutnya compound complex sentence. Dan yang terakhir dan yang nggak kalah penting ada tenses. Iya. Jadi
Tensis 16 itu usahain kalian tahu cara mengaplikasikannya, tahu cara penggunaannya. Aku nggak minta kalian hafal, yang penting kalian tahu kapan kalian pakai perfect, kapan kalian pakai past, kapan kalian pakai future, terus cirinya apa aja gitu. Biasanya structure juga kayak kita harus tahu, kita tuh harus bisa ngitung verb ya dalam structure itu. Kayak misalkan, oh di kalimat ini tuh blanknya butuh apa ya? Apakah butuh subjek atau butuh verb gitu. Jadi kalian tuh harus mengenal banget verb sama subjek. Intinya kalian harus tahu, jangan sampai padahal nggak ada subjeknya karena kalian nggak tahu subjek, jadi dipakai gitu loh. Jadi nggak dipakai subjeknya kayak gitu. Well, udah deh buat hari ini. That's all for today. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And then see you. Titik nol, everyone can start from zero.